ngelit kelem Athena bicara pagi-pagi bari tetap daras matawari si kulta arah timur. Tuhan kapaginku emangkah anak aku dan pengharapan. Menjual-jual tempat baginya. Puji Tuhan, ibas penghujung tahun edan diberikan Tuhan kesempatan membaca ras-ras beribadah. Ibas dengan Amina kita lakukan kerana, tapi kesempatan sini edan si luar biasa diberikan Tuhan. Bapak hari kita serina kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita siogi kita sendak kita pergandungan. Berarti ije ada semacam ratapan di bahasa Indonesia bilangkan ratapan. Engkau maka kira-kira kitab Eda ditulis oleh Yeremia. Kitab ratapan. Jadi kitab ratapan Eda berisi tentang puisi sincidahkan kecedaan kecedaan mate. Kan maka kira-kira cedaan ibas paksa bangsa Israel mengalami keruntuhan. Bangsa Yehuda goitaban di Babel. Jadi kerina kegeluhan bangsa Yehuda penuh dengan duka cita. Misi dijajah unggahan pertaban. Hari mereka Indonesia dijajah tidak bebas untuk berbuat sesuatu. Semua diatur oleh penguasa. Memang semua diatur oleh penguasa. Bagaimana keadaan bangsa Israel sehingga terjadi kecelakaan mati. Tapi selain cerita tentang duka cita, maka ibas kita pernah
Jeremia indah jatuh lagi belum kita jatuh ya. Langkah beri bilang hati Tuhan, berbuah hatinya tetap menerima. Dalam pernyataan Nabi Jeremia bangsa Israel terpaksa tertawa bahwa Jeremia menyatakan jangan putus asa walaupun kita mengalami peruntuhan, walaupun kita tertawa
isi bagian, isi bagian. Ada Yeremia bilang, Tuhan Allah bagian, kata jiwa. Berarti itu dari dalam batin yang terdalam mengakui bahwa Tuhan itu adalah bagian dia. Jadi dia tidak takut dalam hidupnya. Engkau tetap berkira-kira Yeremia tidak memiliki pengharapan seperti itu. Karena dia melihat sejarah, memang sejarah ada janji
Jadi musuh dibakar, jadi teman. Ada kata sediakan dibakar, mau naik dan dibakar Kristus, mau menjadi kena manusia jadi teman dibakar. Dibakarlah mengenai kelepatan manusia jangan makanya mau ini kena berita perdamaian. Ada berita perdamaian ini paling penting ini nilai Kristen. Konsep Kristen ada berita perdamaian. Ada setelah manusia pengen perdamaian wajib berdamai sebab selesaikan dulu, jika masih ada kebencian, kemarahan, antara lain dendam, kekecewaan, berdamai dulu. Baru datang kepada Tuhan. Makanya hari ini bersungguh-sungguh ingat hari rekam gereja, ingat dengan prinsip salam kamu, tapi dengan pada yang boleh berdamai dalam nomor utama. Berarti kita memiliki satu tugas dan tanggung jawab untuk berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keluarga saudara kita, dan siapapun yang bersentuhan dengan kita, baru kita layak untuk berdamai. Bagian Bapak Hari Kurang Serina, dibahas untuk tahu kita kasih harus dipahami. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apa makna ibadah kita? Malam-malam ini kita datang ke gereja ini. Belajar sunnah harus berbuat kita, di mana semua orang mungkin mereka sibuk. Tapi kita yang beribadah ini malam ini, adakah manfaat yang kita dapatkan di ruangan ini pada saat ini? Apa yang harus kita dapatkan dari firman Tuhan bahwa kita adalah generasi tugas kita memperdamaikan orang musuh di mana jadi teman. Gencatkan karena masuk-masuk Tuhan di pasti berdoa. Gencatkan karena masuk-masuk Tuhan. Jadi Bapak Nabi Kurang Serina, gelah terang wanita, si Bapak ini dengan pengharapan, kita lakukan pengharapan kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapan kita akan hidup. Indah pengharapan kita di tahun 2025, kita meninggalkan 2024, banyak sekali pengalaman hidup, baik di dalam perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, bermata, ya, di dalam 2024 ini, bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Mungkin lengkap berurutan pas 2024 beda, tapi bagi kata Jeremia dan lengan kering dalam hati kita kata janji Tuhan seperti matahari buka pagi-pagi, dan Tuhan adalah badannya. Sekarang masalahnya, mau kita merespon Tuhan atau tidak? Mau kita menerima aduan Tuhan atau tidak? Udah aturan kasih bawah, baik di dalam rumah tangga. Udah aturan kasih bawah, aturan di mana? Maka mari dengan saudara saudara kita memiliki kekerabatan, kesatuan hati, ya, satu hargai saling menghormati. Seperti minyak di kepala Harun mengalir dari jangkutnya ke jubahnya tubuh. Seperti embun di bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Ke sanalah diperintahkan Tuhan berkata. Kenapa? Jadi milikilah persatuan dan
menyelesaikannya tanpa harus menyerah. Jadi harapan utama Bapak dan Ibu hasilkan. Puji Tuhan, aku merasa suatu kebaikan yang akan terjadi di tempat ini, bahwa Tuhan bekerja di tempat ini, sehingga Tuhan akan memberikan suatu kejutan yang baru bagi kita ketika kita berharap kepada Tuhan. Jangan mau mengatur Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur kita. Dan aku akan kepada Ibu langsung selamat mengakhiri 2020.